Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2020. Renungan pagi di kanal YouTube GKJ Sukoharjo ini akan saya isi dengan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Ibrani, pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Demikian saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita mendengar lagu ini? Lagu yang dibawakan oleh Oppie Andaresta dengan judul Cuma Khayalan. Lagunya demikian. Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil denger musik sama temen-temen gue, gak kepanasan lagi. Wih, dingin. Pengen punya rumah ya dong. lengkap dengan pelayan, perabotan leks plus kolam renang. Film dong. Mau ini itu tinggal perintah, hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan gue ajak teman-teman gue nyebur deh basah. Andai ku jadi orang kaya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, syair lagu tadi sederhana dan mudah untuk dipahami. Walaupun saya hanya mengambil cuplikan di awal, namun lagu ini memang sangat begitu menarik dan sempat menjadi lagu yang populer di kala itu. Pengarang lagu ini kelihatannya ingin menunjukkan bahwa demikianlah umumnya pribadi manusia yang suka mengandai-andai, suka berkhayal menjadi orang kaya dan memiliki banyak uang. Ya. Pengen rumah lengkap dengan perabot, ada kolam renangnya, tinggal diwujudkan. Kaya. Pengen mobil, merek apapun, tinggal datang ke dealer. Nanti kalau sudah terbeli, sudah siap juga sopir yang akan mengantar kemana-mana. Kaya. Pengen beli perhiasan, bisa tinggal borong di toko emas ternama. Pengen perawatan sewaktu-waktu, bisa juga dilakukannya. Namanya saja cuma berkhayal, cuma keinginan, boleh-boleh saja, nggak ada salahnya. Ngimpi kan tidak dilarang. Namun jika keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita itu akan direalisasikan, baiklah kalau kita memang betul-betul ingin mewujud nyatakan keinginan kita dengan membeli apa yang menjadi keinginan kita, sesuaikan itu dengan isi kantong kita. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan lalu terjadi besar pasak daripada tiang. Nasihat seperti ini sudah umum. Nasihat untuk semua orang, sebab semua orang memiliki yang namanya keinginan-keinginan. Orang yang hidup ekonominya di atas rata-rata, misalnya sudah menjadi orang kaya, begitu, ia pun juga memiliki keinginan lebih kaya lagi. Buktikan, mereka yang sudah punya mobil, pengen lagi mobil yang lain yang lebih bagus misalnya. Begitu seterusnya. Apakah itu salah? Tidak.
Kaya dan miskin sebenarnya tidak hanya ditentukan dari seberapa jumlah uang yang ia miliki, namun juga ditentukan sejauh mana dia bisa mengucap syukur atas apa yang dimiliki. Jadi bisa terjadi demikian. Orang yang punya banyak uang sebenarnya sudah punya banyak. Namun karena dia tidak bisa mengucap syukur, maka yang ada adalah kurang dan ingin menjadi lebih kaya lagi, begitu seterusnya. Bisa jadi orang yang tidak punya uang, kalau dia juga tidak bisa mengucap syukur atas keadaan, sudah diberi tetapi juga tetap merasa kurang, ya sama saja hidupnya tidak bahagia. Bisa mengucap syukur itu berarti dirinya tidak diperhamba dengan uang. Tidak serakah dengan hanya uang saja yang dicari hingga mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Menjadi hamba uang, artinya uang yang kemudian menjadi rajanya. Hidupnya diperintah oleh uang, sehingga kebahagiaannya pun juga selalu diukur dengan seberapa uang yang ia miliki. Dan segala bentuk kegiatan dan aktivitasnya cenderung juga lalu diukur atau dinilai dengan uang. Firman Tuhan hari ini satu ayat dituliskan sangat begitu jelas. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalimat cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu sebenarnya sudah jelas bagi kita bahwa kita tidak perlu terlalu over di dalam pengeluaran, namun juga jangan terlalu pelit kepada sesama, karena ayat-ayat sebelumnya, terkhusus ayat pertama dan kedua, itu sebenarnya sabda Tuhan ini juga mengajak kita untuk peduli terhadap sesama. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Demikian ayat 1 dan 2 kalau kita ingin membacanya. Sedangkan ayat yang kelima yang kita kupas tadi. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jika tidak mampu beli, lebih baik jangan membeli. Belilah yang kita mampu untuk membelinya. Dan memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Belilah sesuatu sesuai dengan budget yang kita miliki. Jangan hanya mengandalkan keinginan-keinginan. Aku ingin itu, lalu beli. Aku ingin itu, lalu beli. Lalu apakah kita tidak boleh toh kalau punya keinginan lalu berhutang? Dan kalau kita berhutang kan hidup kita tertolong. Boleh tidak? Jika memang kita tidak bisa mengembalikan, lebih baik jangan berhutang. Jangan berhutang kalau kita memang betul-betul mengukur kita tidak bisa mengembalikan. Jangan berhutang, cukupkanlah apa yang ada pada kita. Namun jika kita mampu mengembalikan tanpa mengganggu kepentingan-kepentingan yang lain, carilah bunga pinjaman yang wajar dan tidak merugikan kedua belah pihak, namun sama-sama diuntungkan. Yang penting cukup setiap bulannya, masih bisa beli kebutuhan pokok, masih bisa membayar pajak, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga persembahan. Jadi boleh berhutang jika memang hutang itu betul-betul menolong hidup kita dan justru tidak menjerat hidup kita. Dan yang terakhir, jangan khawatir, sebab Tuhan bersama dengan kita. Sabda Tuhan tadi dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Jadi jika kita percaya akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka yang pertama, kita akan dimampukan untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi justru kita dimampukan untuk menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, kita dimampukan untuk mencukupkan dengan apa yang ada pada kita, yaitu apa yang bisa kita hasilkan atas kerja keras kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati ekonomi keluarga kita masing-masing, sehingga apa yang ada pada kita atas berkat rahmat Allah bisa betul-betul mencukupkan kebutuhan keluarga kita sekarang dan seterusnya. Amin.